Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Kurniansyah, NIM 31 300 245 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Teknologi Digital di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Langsung saja di sini saya akan membuat video. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penugasan mata kuliah pada pemrograman web di modul 11, yakni mengenai Laravel. Langsung saja saya share screen untuk modulnya. Seperti ini. Yang pertama ada modul Laravel modul 11. Tujuannya yakni agar mahasiswa dapat menggunakan Laravel. Untuk dasar teorinya, yakni Laravel dirilis di bawah lisensi MIT dengan kode sumber yang sudah disediakan oleh GitHub. Sama seperti framework yang lain, Laravel dibangun dengan konsep MVC, bisa disebut model controller view. Kemudian Laravel dilengkapi juga dengan command line tool yang bernama Artisan, yang bisa digunakan untuk packaging bundle dan instalasi bundle melalui command prompt. Selanjutnya ada kelebihan dari Laravel. Kelebihannya yakni ada beberapa. Pertama ada ekspresif, yang kedua ada simple, yang ketiga ada accessible. Seperti ini. Terus untuk fitur-fitur dari Laravelnya yakni ada banyak. Ada beberapa seperti bundles, eloquent ORM, application logic, reserve routing, controller, dan masih banyak yang lain. Seperti ini, view composer, dan lain-lain. Untuk selanjutnya mengenai instalasi dan konfigurasi Laravel. Di sini saya tidak banyak untuk melakukan instalasi dan konfigurasi Laravelnya, karena kan saya sudah pernah menggunakan dan sudah pernah menginstal serta mengkonfigurasinya. Jadi saya di sini akan menerangkan sedikit untuk step by step-nya tentang penginstalan dan konfigurasi Laravelnya. Yang pertama yakni mengkonfigurasi sistemnya. Untuk selanjutnya, yang kedua ada kebutuhan sistem, yakni yang dibutuhkan seperti text editor, terserah mau memakai Notepad++ atau memakai Visual Studio Code atau yang lain seperti Sublime Text sesuai keinginan. Selanjutnya ada web server dan OpenSSL enable di php.ini. Terus ada Composer yang paling penting. Setelah itu lanjut ke instalasi Laravelnya. Untuk instalasi Laravelnya yakni yang pertama diinstal adalah bentar. Kembali lagi. Untuk yang pertama yang harus diinstal yakni instalasi komposernya. Jadi download dulu komposernya di link berikut, http://getcomposer.org. Selanjutnya ikuti langkah-langkah seperti berikut di bawah ini untuk menginstalnya. Dan jika sudah nanti akan muncul di command prompt seperti ini tampilannya. Composer version 2.1.3 sudah diinstal. Selesai. Sekarang selanjutnya instalasi Laravel dengan Composer pada Windows. Jadi di sini dicek dulu di CMD-nya sudah ada PHP atau belum untuk Laravelnya, untuk konfigurasi Laravelnya.
Jadi diketik php main v. Jika sudah terinstall PHP-nya, maka akan muncul seperti ini. PHP versi 8.0.2 sudah terinstall. Dan selanjutnya membuat project. Jadi membuat project seperti ini. Membuat filenya begitu. Dan di sini jika sudah membuat filenya, langsung ketikkan PHP Artisan Serve. Nanti akan dikasih link dari Laravelnya untuk selanjutnya dijalankan di local development server masing-masing. Seperti ini linknya. Nanti di copy aja terus di share di web servernya masing-masing gitu. Selanjutnya ada tugas. Tugasnya buatlah sebuah halaman website sederhana dengan menggunakan Laravel, modifikasi sesuai dengan keinginan, dan kumpulkan dalam bentuk video, demo penjelasan, atau laporan penjelasan PDF. Langsung saja untuk pembuatan website sederhananya. Di sini kita cek dulu, sudah terinstall PHP, Composer apa belum. Saya simpan di local disk D. Di sini saya sudah mempunyai file untuk komposernya dan saya sudah menginstalnya serta mengkonfigurasinya. Dan di sini saya menggunakan text editor Visual Studio Code. Selanjutnya langsung saja kita ke terminal atau CMD-nya. Di sini saya memakai terminal Git Bash. Kita besarkan dulu seperti ini tampilan Git Bash-nya. Untuk yang pertama yakni dicek dulu PHP-nya, ketik PHP spasi main v, enter. Sudah, jadi di sini sudah terinstall PHP versi 8.1.5. Selanjutnya mengecek Composer, klik Composer spasi main v, enter. Ya, seperti ini. Jadi sudah terinstall komposernya versi 2.3.5. Selanjutnya melihat Laravelnya sudah terkonfigurasi belum. Ketik Laravel dan tekan enter. Dan jika sudah, maka keluar tampilan seperti ini. Laravel installer 4.2.10 versinya sudah terinstall. Di sini saya langsung lanjutkan saja untuk membuat filenya. Jadi saya membuat filenya dari terminal Git Bash, tidak perlu membuat manual di folder sini. Jadi begini. Jadi saya akan menginstal atau membuat filenya di local disk D, penyimpanan D, dan masuk ke folder pemrogramanku. Jadi di sini nanti saya akan parkirkan ke filenya seperti itu. Langsung saja untuk ke terminalnya lagi. Di sini saya masuk dulu ke local disk-nya, klik cd, di besar, klik 2, tekan enter. Di sini sudah masuk ke penyimpanan local disk-nya. Selanjutnya masuk ke folder pemrograman, cd pemrogramanku. Setelah itu tekan enter. Sudah masuk ke folder pemrogramanku. Selanjutnya kita buat file di sini. Jika membuat file, langsung saja ketik Laravel spasi new spasi nama foldernya mau apa. Di sini saya akan membuat website sederhana, yakni website biodata. Biodata saya pribadi. Langsung saja saya mau kasih nama biodata dan tekan enter.
dan akan otomatis membuatkan untuk filenya. Ditunggu sekitar kurang lebih 2 menit untuk memproses filenya. Sembari menunggu, di sini saya akan menjelaskan sedikit untuk aplikasi atau software yang saya buat. Ini saya menggunakan Laravel ini. Di sini saya memakai Valet versi Windows. Sini kita translate dulu ke bahasa Indonesia. Oke, sudah. Jadi di sini Valet yakni sebagai alat untuk membantu kita dalam memudahkan di Laravel. Seperti ini kata pengantarnya. Valet adalah lingkungan pengembangan Laravel untuk Windows. Dan di sini Laravel Valet mengkonfigurasi Windows Anda untuk selalu menjalankan di latar belakang saat mesin Anda mulai. Kemudian menggunakan Acrylic DNS, Valet memproxy semua permintaan di domain tersebut untuk menunjukkan ke situs yang diinstal ke mesin lokal Anda. Jadi di sini yang dimaksud dimudahkan itu tidak perlu mengetik di command prompt-nya PHP artisan serve. Jadi cuman memberi nama folder dan rotes gitu aja, otomatis nanti jalan di web servernya di sini nanti. Jadi tidak perlu lagi untuk mengetikkan PHP artisan serve seperti ini untuk mendapatkan linknya. Langsung saja untuk menginstal filenya tadi dan otomatis tinggal panggil foldernya dan belakangnya dikasih test begitu. Nanti akan otomatis jalan. Seperti itu untuk memudahkannya. Jadi untuk penginstalan filenya di sini ada step by step-nya. Langsung saja diinstal sendiri-sendiri di komputernya atau di laptopnya masing-masing. Kembali ke Gitbase-nya atau terminalnya. Belum selesai. Kita tunggu dulu sebentar. Ya, sudah. Di sini saya sudah membuat file yang sudah terinstall di dalam folder pemrogramanku. Kita cek dulu sudah benar-benar terinstall belum. Ya, di sini sudah terinstall. Biodata. Kita buka. Nah, ini semua. Ini adalah folder dan codingan dari Laravelnya. Otomatis dibuatkan dari Laravelnya. Sudah selesai. Kita buka di Visual Studio Code-nya atau di code editornya. Ini kita minimize saja Gitbase-nya. Dan masuk ke Visual Studio Code-nya. Langsung saja di sini kita akan membuat website sederhana. Sebelum itu kita konekkan dulu untuk websitenya, untuk filenya. Jadi tinggal ketik biodata, tinggal klik di sini biodata test. Seperti ini akan otomatis langsung connect ke Laravelnya.
Sudah connect Laravelnya seperti ini tampilan awalnya. Jadi tidak perlu mengetikkan lagi seperti yang di sini. Tidak perlu mengetik PHP Artisan Serve dan meminta link dari Laravelnya. Langsung saja. Di sini saya coba dulu untuk mengotak-atik. Di sini saya buka di folder public, di index. Oh, bukan index. Di routes, di views. Oh ya, di views. Views, ada welcome.blade.php. Ini adalah codingan atau script dari yang ada di sini, di halaman ini. Untuk mengeceknya kita coba ganti ini, dokumentasi diganti nama saya. Coba dokumentasi ini, sini ada dokumentasi, ganti nama saya, coba dan Kurniansyah. Terus S, dari save, kembali ke web servernya. Ya, di sini otomatis ganti. Jadi sudah terkonek Laravelnya. Langsung saja untuk membuat website sederhananya. Balik ke codingannya. Kita kembalikan lagi ke awal. Jadi kita enggak mengoprek yang ini. Kita buat view lagi atau file lagi di folder views. Kita buat index.blade, harus ada blade-nya karena di Laravel memakai templating blade untuk memudahkannya. Buat PHP index.php, oke. Ntar, dan di sini setelah itu kita coba ke bagian routes di webnya. Di sini kita tambahkan route-nya untuk mengkonekkan folder atau file ini, file index, ke web server sini. Ini di copy aja, di Ctrl V, paste di bawah, dan ini diganti untuk index. Welcome-nya juga diganti index. Jika sudah terkonek, maka akan ditampilkan garis seperti ini. Coba kita hapus satu, kan tidak akan terkonek. Karena di view ini harus sama dengan yang nama di file berikut index ini. Jadi harus sama, kita ketik index gitu. Nah, selesai, kita save. Dan kita coba ini dikasih halaman website sederhana. Kita coba dulu berhasil atau tidak untuk connect-nya ke web server. Di sini kita kasih /index, enter. Ya, sudah connect seperti ini. Langsung saja untuk membuat website sederhananya. Di sini saya menggunakan bantuan dari Bootstrap atau dari pembelajaran modul sebelumnya. Saya menggunakan Bootstrap untuk memudahkan dalam menggunakan atau memodifikasi tampilannya. Di dokumen introduction ini betul,
kita copy saja yang bagian ini, include bootstrap CSS dan JS. Ini di copy aja semua HTML-nya, atau dari sini juga bisa. Kita copy kembali ke codingannya. Sini kita paskan. Dan di sini sudah muncul. Ini kita ganti di sini untuk title-nya biodata ku. Di sini kita coba hello Adam Kurniansyah. Save, kembali ke sini web servernya, kita refresh. Sudah terkonek. Kita ganti saja untuk dengan awalnya. Kita menggunakan untuk awalnya kontainer dulu ya. Kontainer div. Sini kasih kelas kontainer kasih div lagi, atau kasih ini aja deh, satu modul 11 Laravel. Cek dulu sudah ganti. Udah ganti. Di sini kita mau ketengahkan dulu pakai text center. Ini oke, sudah ke tengah. Selanjutnya kita akan turunkan sedikit biar nggak nempel sama atasnya, sama headernya. Kita kasih PY untuk padding bawah, PY 3 atau 4 kita aja. Cek. Sudah. Sini saya buat lagi apa? Buat P untuk paragraf, ditulis website ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pemrograman web. Save, coba lihat lagi, cek lagi. Sudah muncul sini, selesai. Lalu kita buat lagi di sini bawahnya div untuk kontainer kelasnya, kita kasih kontainer. Di bawahnya sini kita kasih card ya, biar bagus. Div card, kelasnya card. Misalnya kasih div lagi card body, kelasnya card body. Kita lihat dulu. Oke, sudah muncul. Oke, sini kita kasih lagi untuk class header-nya, class card header. Ini sini kita kasih nama. Untuk namanya menggunakan hurufnya, headingnya 4 aja deh, 4. Oke, namanya Adam Kurniansyah. Nanti ya sudah muncul. Sini kita kasih gambar aja atau foto lah, IMG
Di sini kita belum mempunyai folder YMG, kita ambil dulu dari folder. Jadi masuk dulu ke Bidata, bagian public, kita buat folder lagi, folder baru di sini. Untuk fotonya mungkin ini, terus ambil dari sini. Ini saya sudah siapkan, di Ctrl C, copy aja, kembali ke tadi Bidata, public, YMG, kita simpan di sini, paste aja. Oke, sudah. Kembali lagi ke codingannya. Sini kita kasih, sini sudah muncul ya IMG kadang. Oke, sini kita kasih codingan IMG slash di Adam Kurniawan, adam.png. Kita save, cek ke webnya. Oke, sudah. Kebesaran mungkin ya. Kita kasih width-nya berapa? 100. Coba untuk height-nya kasih 95. Coba lihat lagi. Oke, seperti ini. Sudah cukup. Sini tambahkan lagi untuk di card bodinya, text center, terserah mau di card body atau di card headernya. Cek lagi untuk bagian tengah. Oke, udah. Sini kita kasih kelas biar bagus. Kita beri kelas IMG thumbnail dengan foto yang bulat ya, rounded circle. Oke, save. Lihat lagi, akan berubah bulat. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kembali lagi codingannya. Sini bordernya kasih 2 aja biar nggak tebal-tebal. Oke, sudah. Selanjutnya di bawahnya lagi kita kasih bawahnya card header. Ini kasih div lagi. Div untuk kelasnya container. Terus lanjut ke nama, kita kasih atau biodata diri saya aja deh. Kita kasih hanya 6 biar nggak besar-besar. Headingnya 6. Nama sudah, berarti sekarang dari prodi, program studi di sistem informasi. Oke. Lagi H6 dari fakultas ekonomi bisnis dan teknologi digital. Jadi yang terakhir H6 lagi, headingnya 6, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Save, kita cek dulu. Sudah muncul di sini. Oke, kita kasih padding aja biar ke bawah. Padding, tadi padding PY3.
Oke, cek dulu. Oke, bawah. Setelah itu kita kasih di sini cut lagi bawahnya biar bagus. Kita kasih di sininya, di sini div kelasnya container sudah jadi art body di sini kasih nama sudah, program sudah, fakultas sudah, universitas sudah, si hobi aja di sini hobi, si B hobi, hobinya, nah, terus makanan kesukaan, favorit gitu aja, favoritnya nasi cer tuh, terus minuman, sedikit lagi paragraf minuman favorit, kita kasih es teler gitu aja. Oke, cek dulu di save, balik ke sini. Oke, untuk menambahkan CSS-nya kita kasih CSS inline aja biar nggak banyak-banyak codingan. Sini saya kasih di bodinya sini style background image untuk linear biar ada gradasinya. Kita cari warna di sini aja. Di warna di sini CSS gradient.io. Oke. Sini kita cari warna. Saya ingin warna biru. Ini biru. Sini juga biru. Ini. Oke, tinggal menyesuaikan saja. Mau seperti apa? Oke, seperti ini aja. Cukup nanti di sini ada di copy atau copy keyboard. Kita kembali ke codingannya. Ini kita kopikan di sini. Copy, oke. Save, kita cek dulu. Oke, sudah ganti. Seperti ini. Sudah selesai. Di cardnya kasih warna juga. Tambah mantap. Untuk cardnya di sini, di card di sini, card style, background, color, yang cocok dengan warna biru apa ya? Ini aja deh. Itu coba di save, menjadi koma, coba, oke. Untuk card leadernya ini dipindahkan di sini aja, biar card leadernya masih tetap warna default di sini. Oke.
salah. Sini di luarnya. Oke. Oke. Akhirnya kasih warna biasa aja. Warna defaultnya warna bukit light. Oke. Ini sudah cukup. Kita kasih warna CSS saja deh. Kasih warna CSS seperti yang bodinya, style, background, image. Oke, kita copy di sini. Kita cari warna lagi yang bagus. Karena apa ya? Ini aja. Kita copy kan di sini. Lagi ke sampingannya. Sini kita paste. Save. Oke, sudah. Ini sudah selesai. Di sini tambahkan di bawahnya website ini dibuat untuk memenuhi tugas untuk kuliah. Tambahin biodata begitu. Biodata. Kasih H1 atau H2 aja. H2 biodata. Oke. Ini sudah selesai. Seperti ini tampilannya untuk websitenya, website sederhananya. Mungkin ini saja yang bisa saya paparkan atau saya buat di video kali ini. Untuk kurang lebihnya, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.